Solution. Kali ini Mama Nuria akan membahas tentang soal kredit mengkredit lagi ya, menanggapi dari video Mama Nuria yang sebelumnya. Oke. Jadi begini. Ini sudah tanggal 11 ya, tanggal 11 April. Nah, kemarin waktu tanggal 1 itu kan OJK sudah mengeluarkan peraturan bahwa untuk bank, multi finance, terus seperti pinjaman-pinjaman lainnya tidak termasuk pinjol ya. Kalau pinjol kan masuk AFPI. Nah, itu mengharuskan meringankan nasabah yang terkena dampak dari COVID-19 ini atau virus corona ini ya. Tapi nyatanya setelah 11 hari kita lewati, kenyataannya tidak seindah seperti apa yang ada di bayangan kepala kita. Rupanya peraturan OJK itu istilahnya itu memberikan keleluasaan kepada bank atau multi finance. Itu istilahnya tuh peraturannya tuh mereka mau memberikan keringanan kredit itu suka-suka mereka. Ya, jadi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kita bisa nunggak cicil 2 bulan atau bayar misalkan bayar semampunya atau itu tidak seperti itu. Jadi istilahnya masih pengajuan. Nah, di sini banyak terjadi kerancuan ya. Jadi banyak pihak-pihak yang mestinya bisa disalahgunakan oleh beberapa pihak, termasuk yang namanya debt collector ya. Jadi begini, yang paling sasaran empuk itu biasanya kendaraan ya. Oke, Mama Nuria di sini membahas tentang masalah pengajuan kredit untuk KKB dulu ya, kendaraan bermotor. Itu sifatnya kalau kita mau minta keringanan, kita harus mengajukan sesuai dengan tempat yang kita ajukan dulu. Misalkan kita lewat KKB BCA ya, kita harus menghubungi pihak BCA. Nanti mereka ada form atau kita diharuskan menuliskan surat permohonan apa yang membuat kita tidak bisa bayar di bulan April ini ya. Nah, itu nanti dijelaskan panjang dan lebar. Nanti kemudian itu dikirimkan lewat email, terus dengan data diri kalian semuanya, bukti-bukti pembayaran terakhir itu dikirim ke tempat kalian mengajukan kredit. Oke. Nah, di sini ternyata setelah peraturan OJK itu dikeluarkan tanggal 1 itu tidak membuat serta-merta yang namanya debt collector itu telepon terus kayak orang gila. Makin gila, kan sudah dibilang kita tidak boleh dikejar, debt collector dilarang mengejar-ngejar atau menarik kendaraan dan sebagainya bla bla bla. Rupanya enggak gitu loh, masih terjadi di lapangan. Itu banyak sekali yang tarik menarik lah, yang diuber-uber terus lah, yang harus bayar sekarang lah. Nah, ini gimana cara menghadapinya? Oke, yang untuk KKB itu ternyata jadi kalian waktu mengajukan pinjaman itu ada surat perjanjiannya kan. Nah, kalau surat perjanjian itu tidak terdaftar di notaris, berarti itu kendaraan tidak bisa ditarik oleh debt collector seenaknya sendiri langsung diambil gitu, nggak bisa ya. Jadi kalau ada ikatan notaris itu tidak bisa seenaknya langsung diambil oleh debt collector. Jadi harus melalui pengadilan dulu. Jadi pengadilan itu menyatakan kita gagal bayar, baru nanti ada surat dari pengadilan untuk menarik kendaraan itu dari kalian ya. Nah, di sini rupanya banyak yang tidak didaftarkan ke notaris atau perjanjian fidusia itu gitu loh. Jadi bisa seenaknya langsung ngambil langsung apa. Nah, kalau seperti ini kalian misalkan katakanlah enggak terlalu tahu hukum, saran Mama Nuria gampang, yaitu kalian kalau misalkan ada debt collector yang seperti itu mau narik seenaknya, kalian langsung ajak debt collector itu langsung ke kantor polisi. Ya, kenapa kok ke kantor polisi? Karena begini, nanti di kantor polisi itu kelihatan debt collector ini beneran apa enggak. Ya, terus dia ada surat penarikannya itu betul-betul dari perusahaan leasing yang beneran atau enggak. Jadi nanti kita ini istilahnya polisi ini menengahnya ya. Jadi kalau misalkan orang itu mau istilahnya mau cuma buat ngeroyok kendaraan, dan nanti kalau misalkan
kendaraan yang mereka ambil ternyata bukan dari leasing yang resmi, dia cuma tahu data kita aja yang enggak, lah itu yang bahaya ya. Jadi harus kalian ke kantor polisi menjadi penengah, nah bahwa ini memastikan bahwa debt collector ini benar-benar dari leasing yang sana ya. Kalau memang ya minta surat istilahnya penyerahan yang aslinya. Jadi makanya Mama Nuria bilang kalau misalkan kalian tidak ngerti hukum, tidak ngerti apa-apa, ada kejadian seperti penarikan kendaraan dan lain sebagainya, langsung aja ke kantor polisi karena di situ sudah ada hukumnya bahwa di tempat COVID-19 ini dilarang ada seperti itu. Jadi kita bisa mengajukan secara hukum. Nah kalau ada Pak Polisi kan enak, jadi Pak Polisi kan tahu sendiri hukumnya itu harusnya bagaimana ya. Jadi untuk melindungi kalian juga supaya nggak terjadi baku hantam dan lain sebagainya ya kan. Jadi istilahnya tuh bisa lebih jelas gitu untuk kalian, keamanan kalian juga ya. Oke, ini memang istilahnya tuh dari peraturan OJK-nya sendiri juga tidak tidak bisa kayak pakem gitu loh. Jadi misalkan kayak peraturannya untuk debt collector itu diserahkan ke multi finance atau ke bank atau dan lain sebagainya, itu kan harusnya tidak boleh. Itu kan harusnya OJK yang mengatur seperti harusnya begini juga. Untuk bank multi finance juga harusnya kamu kasih yang begini, tapi ini tidak. Jadi diserahkan semuanya ke perusahaan keuangan itu atau ke bank itu atau multi finance itu ya. Ini sangat-sangat disayangkan lagi. Oke. Nah itu kalau tips dari Mama Nuria. Nah kalau untuk seperti pinjol dan lain-lain sebagainya, yang AFPI dan lain sebagainya, kalau keadaan seperti ini teman-teman, itu rupanya bahwa Mama Nuria banyak yang mendengarkan bahwa pinjol-pinjol sekarang itu tidak memberikan pinjaman ya. Jadi kalau misalkan kejadian seperti ini, lebih baik kalian simpan dulu uangnya. Nanti kalau sudah ada kejelasan kehidupan, kalian sudah bisa membayar keuangan dan lain-lain sebagainya untuk biaya hidup dan lain sebagainya, bisa bekerja kembali. Dan nanti kalian bisa mengajukan keringanan kredit. Nanti bisa langsung ditutup setelah masalah virus-virusan ini selesai. Oke. Selama virus ini masih ada, ini masih lebaran lewat ini ya, masih bisa melewati lebaran ini, masih ada covid-covidan ini. Nah, kalian tetap aja simpan uang utuh cash kalian itu baik-baik ya, dipegang di tangan, jangan untuk membayar yang tidak dulu, karena ini seperti menghadapi alien yang nggak tahu sampai kapan dia mau menyerang kita, sampai selesainya kapan nggak tahu ya. Oke ya, sekian dulu dari Mama Nuria, semoga bermanfaat buat kalian. Nanti kalau bisa Mama Nuria akan memberikan tips, yaitu kekuatan dari the power of kepepet ya. Jadi ini kan masa-masa kepepet, jadi bagaimana kita saling pepet memepet tapi selamat di tengah-tengah ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe Nuria Emam Channel dan juga Nuria Emam Solution. Oke, sampai ketemu di video vlog Mama Nuria selanjutnya. Oke, bye bye.